Shalom, perkenalkan nama saya Martiana Simupa. Saya mahasiswa dari STT Starsloop semester 7 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi tentang PAK Dewasa atau Pendidikan Agama Kristen bagi orang dewasa. Yang pertama, pengertian PAK Dewasa. PAK Dewasa adalah seluruh aspek pendidikan yang didasarkan pada tinjauan alkitabiah, teologis, dan kerohanian untuk mengarahkan orang lain menjalani kehidupan spiritual dengan baik dan benar, sehingga menjadi dampak positif bagi orang lain baik dalam gereja, masyarakat, keluarga, ataupun di mana kita berada. Tujuan PAK bagi orang dewasa ini dapat kita lihat dari suatu usaha yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan setiap orang untuk memiliki kesadaran dalam tingkat kedewasaan dan kematangan yang dia miliki. Dewasa menurut Alkitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengungkapkan siapa sesungguhnya yang disebut dewasa itu, bukan usia, bukan bentuk fisik, ataupun jabatan tinggi, ataupun apapun yang disandangnya. Secara sederhana ia berkata bahwa orang yang dewasa adalah orang yang telah meninggalkan sifat anak-anak itu, dan semua itu ditunjukkan dengan cara seorang berpikir, bertindak, dan cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri PAK dewasa. Yang pertama, tidak menunjukkan dosa-dosa orang lain dan mulai bertobat atas dosa-dosa sendiri. Yang kedua, berhati-hati dalam perkataannya dan tahu kapan harus berbicara. Dan yang ketiga, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip pendidikan dalam Perjanjian Lama. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh bangsa Yahudi, seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Artinya segala sesuatu telah dijadikan oleh Allah dengan tujuan supaya manusia mengenal Allah dan hubungannya. Pendidikan adalah kegiatan utama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Talmud, bangsa Yahudi adalah bangsa pertama yang memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan mereka tidak hanya secara teori, tetapi menjadi kegiatan sehari-hari dalam cara hidup dan keagamaan mereka. Contoh di dalam kitab Imamat yang mengajarkan semua tata cara hidup dan beragama di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Materi selanjutnya yaitu perkawinan dalam Perjanjian Lama. Dalam perkawinan Perjanjian Lama, perkawinan dimengerti sebagai suatu hubungan normal yang ditetapkan oleh Allah menurut sumber Priester. Salah satu tujuan penciptaan manusia dalam narasi Kejadian pasal 1 ayat 26-28 sepenuhnya direalisasikan dalam persatuan suami dan istri di dalam pernikahan. Materi selanjutnya, prinsip PAK dalam Perjanjian Baru. Prinsip-prinsip PAK dalam Perjanjian Baru dapat dilihat yang pertama di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11-12, itu menceritakan tentang mengalami proses pendidikan. Dan yang kedua dapat dilihat dari Matius pasal 28 ayat yang ke-16-20, mengajar adalah perintah Allah. Itu prinsip-prinsip PAK dalam Perjanjian Baru. Peran PAK dewasa dalam mendukung pertumbuhan iman keluarga Kristen. Seorang PAK yang mapan secara rohani dapat menjadi teladan yang kuat bagi seluruh keluarga. Sebagai pemimpin spiritual, PAK dapat mengadakan doa keluarga dan waktu pembacaan Alkitab secara rutin.
Pak dapat mengajak keluarga untuk terlibat dalam kegiatan bersama di gereja seperti kelompok kecil dan pelayanannya. Pak dapat membimbing anak-anak dalam pelayanan agama dan dorongan rohani. Keluarga Kristen sebagai teladan dalam perbuatan baik. Semua anggota keluarga Kristen wajib berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu. Perbuatan baik ini adalah salah satu ungkapan syukur kepada Tuhan karena kita mensyukuri atas perbuatan Tuhan, perbuatan baik Tuhan yang telah menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Pengaruh Pak dewasa terhadap keluarga Kristen. Bagi keluarga Kristen, Pak dewasa mampu membangun kasih untuk memberitakan keselamatan kepada keluarga atau orang-orang lain yang terhilang. Dalam prosesnya, keluarga Kristen harus mampu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Keluarga Kristen harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Materi selanjutnya yaitu karakteristik kebutuhan orang dewasa muda, orang dewasa madya, orang dewasa lansia menurut pendidikan agama Kristen. Pertama, kita akan melihat karakteristik kebutuhan orang dewasa muda menurut pendidikan agama Kristen. Yang pertama yaitu pencarian identitas, dan yang kedua hubungan pribadi dengan Tuhan, ketiga pertumbuhan karakter, keempat komunitas dan pelayanan, dan yang kelima pembinaan dan pengajaran. Selanjutnya karakteristik kebutuhan orang dewasa madya menurut pendidikan agama Kristen. Yang pertama makna dan tujuan hidup, dan yang kedua pemeliharaan keseimbangan, yang ketiga pelayanan, keempat pertumbuhan rohani, yang kelima komunitas. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik kebutuhan orang dewasa lansia menurut pendidikan agama Kristen. Yang pertama kesehatan dan perawatan, yang kedua kesepian dan koneksi sosial, dan yang ketiga pemenuhan spiritual, yang keempat peran dan kontribusi, yang kelima keamanan dan kesejahteraan. Sumbangsi Pak dewasa bagi gereja. Yang pertama, mempersiapkan program pendidikan bagi jemaat. Yang kedua, menyediakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan jemaat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup rohani yang bertanggung jawab. Yang kelima, memperlengkapi jemaat untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus. Hambatan pelaksanaan PAK. Yang pertama, ketergantungan pada pendeta sebagai sumber informasi. Yang kedua, tanggung jawab pribadi kurang ditekankan. Yang ketiga, mentalitas untuk menerima tidak ada unsur memberi. Kegiatan pendidikan hanya berpusatkan pada pendengaran. Yang kelima, orang dewasa sudah mapan, sudah terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang sulit diubah. Pikiran juga sudah terbentuk. Tantangan yang dihadapi oleh orang dewasa. Yang pertama, masalah orang dewasa muda. Salah satunya yaitu memilih bidang studi yang akan ditekuni sebagai karir di masa depan. Masalah orang dewasa madya, salah satunya yaitu kadangkala masih berpikir untuk pindah karir. Masalah orang dewasa lansia, salah satunya yaitu ketegangan karena masalah kesehatan dan penyakit. Peran anggota keluarga Kristen menurut PAK dewasa. Beberapa peran para anggota keluarga Kristen menurut pembelajaran PAK dewasa, yaitu yang pertama peran suami atau ayah.
yaitu menjadi imam bagi keluarga, melindungi keluarga dan kesejahteraannya, mendidik anak, mengajar firman Tuhan, menjadi teladan bagi keluarga dan anak-anaknya. Sedangkan peran dari istri atau ibu, tunduk kepada suaminya, melahirkan anak, melakukan tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak-anak ketika masih kecil. Sedangkan peran dari anak-anak yaitu menghormati orang tua, yang kedua mengasihi orang tua dan sesama anggota keluarganya, melakukan tugas dan kewajiban dalam keluarga. Metode pelaksanaan PAK dewasa yaitu dapat dibagi menjadi dua bagian. Pelaksanaan dewasa muda. Yang pertama yaitu metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode seni. Yang kedua itu dewasa lanjut, usia lanjut 60 tahun ke atas dapat menggunakan metode ceramah. Demikian penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.